Oke, gitu ya. Jadi, tapi kalau entar peluru kita sudah banyak, nah kita nembaknya boleh kemana-mana. Boleh kemana-mana nembaknya. Wah, kemana-mana. Artinya ke sasaran sedekah kita tidak ke yatim saja, tidak terbatas boleh, tapi harus ditingkatkan. Tapi karena ini terbatas pelurunya, udah darurat harus tepat. Kalau sudah longgar, kemana saja. Dan yatimnya pun itu harus yang menghasilkan, yang punya kekuatan. Apa itu yatim yang punya kekuatan? Satu, yatim kurung. Anak yatim yang masih dalam kandungan sudah meninggal oleh bapaknya. Nah ini punya keistimewaan seperti Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, yatim yang terdidik, terbiasa rutinitasnya untuk tahajud. Namanya tiap malam sholat tahajud terus. Dan cari yatim itu. Mengaminkan menghajat-hajat kita. Jadi tahajud dan mengaminkan hajat-hajat kita. Yang ketiga, ada yatim umroh. Nah yatim yang masih kecil-kecil tapi udah berangkat umroh. Udah nyium batu Hajar Aswad. Sudah tahu di mana air Zam-Zam yang tidak pernah habis. Sa'i, tawaf sudah dilakukan sehingga aminnya manjur. Kalau di lingkungan mbaknya belum ada, mbaknya numpang. Wifi-nya RDAY. Numpang di RDAY aja. Bisa? Ya. Mbaknya harus manjur, Mbak. Ya. Sayang, mumpung mbaknya masih muda. Umur berapa sekarang? 45. Masih muda banget. Paksain. Saya mau di usia 50, duit nyari kita. Ya, duit ngejar kita. Rezeki ngejar kita. Duit ngejar kita. Gitu. Caranya apa sih Pak Haji? Kalau kita pengen lihat duit ngejar kita, mbaknya jongkok. Banyak gak kucing pada datang ke selangkangan mbaknya? Kalau banyak itu berarti udah wow teori. Ayam. Mbaknya jongkok, ayam pada datang gak? Terpatok Pak. Mau. Lanjut bos. Iya. Lah ilmu dahsyatnya yang diajarkan Pak Haji hanya suaminya datangnya kan sebulan sekali. Suaminya datangnya sebulan sekali? Enggak tentu. Oh enggak tentu. Kalau saya lagi seminggu. Kerjaan baru enggak, kadang. Berlayar? Enggak sih, maintenance. Jadi kalau ada pekerjaan di sana emang. Kalau berlayar, mbaknya harus nyanyi tiap pagi di depan rumah. Nenek moyangku seorang pelaut, punya senjata di bawah perut, dapat menegak, dapat menggerut, sekali tembak perutnya gendut, gendut. Lagu pelaut. Iya. Kalau ilmu RDAY cair cepat itu, ya suaminya harus diborong, sebulan baru pulang, seminggu di rumah berarti harus dirapel. Harus dirapel. Kalau ilmunya Pak Haji kan harus tiap hari 3 kali, berarti sebulan kan 100 kali, 90 kali. Jadi kalau di situ di rumah hanya 3 hari, nah berarti 3 hari harus berapa tuh? 100 hari, 100 kali 3 hari intinya. Gempor. Aduh. Dan jangan sampai ledes. Kasih pakar ledes. Coba biar nggak ledes. Gempor aja deh. Apa? Pakai itu minyak lintah. Iya. Jadi hajat mbaknya kan cepat terkabul dengan tadi sudah diajari untuk mengeluarkan apa yang mengganggu di
badan mbaknya, di keluarga, di rumah, yang mungkin dulu pernah mbaknya pernah sengaja nyari, atau mungkin suami juga pernah sengaja nyari itu ya datang ke orang pinter. Saat muda itu nyarinya biasanya untuk kalau laki-laki untuk kanuragan, kekuatan. Biar alat kelaminnya keras. Biar alat kelaminnya panjang. Jadi kekuatan. Dimasukin di bawah, keluarnya di atas. Kalau enggak ada di sini. Dimasukin dari bawah. Jantungnya yang bergetar. Yang kedua bisa apa? Asihan, ilmu pengasihan supaya siapa yang dilihat. Nah, katut. Kalau usaha bisnis nanti dia nyari penglaris. Kalau penglaris nggak manjur, nyarinya jadi pesugihan. Itu sengaja dicari. Nah ini kadang yang mengganggu kita justru, maka harus tadi dibersihkan. Atau ada yang mereka itu datang dengan sendirinya, sengaja mendatangi karena nyaman. Nyaman tuh kayak gimana nyaman? Nyaman tuh kayak gimana? Nyaman itu suka banget, tertarik dengan tempat-tempat yang dihinggapi oleh makhluk-makhluk itu. Tenang dia, mbaknya ditempati juga enak, enjoy, dia juga merasa nyaman. Tapi lama-lama dia juga akan mengganggu. Itu sengaja datang. Ada juga yang datangnya karena orang lain mengirim kepada kita. Mengirim itu bisa ada dua juga, karena persaingan, rasa tidak senang yang dikirim, karena juga rasa senang, karena dulu seneng sama suami mbaknya, maka dia kirimin untuk mengganggu supaya dapetin suaminya mbaknya. Senang pada mbaknya, maka dia kirim sesuatu yang bikin mbaknya senang. Mbaknya bingung ya di dalam hati, kok bapak tahu ini pakarnya. Ya, pengalaman. Pakarnya. Nomor 2 pakarnya kameramen. Ya kameramen ya. Kameramen lo bengong-bengong lo pakar tahu. Ini apa namanya? Pemain, pakar pemain. Ini pelatihnya. Ini gurunya. Gue gak ketawa jadi yang ketawa. Aduh balik lagi ke gue. Mbaknya kalau nonton YouTube saya suka senyum-senyum gak sih? Iya. Hah? Iya suka ketawa sendiri aja. Sendiri. Iya suka sembari setrika gitu suka Gosok. ngeliatin. Iya. Apa yang bikin mbaknya tertawa dari kalau nonton YouTube saya? Apa yang bikin mbaknya tertawa? Itu kalau omongan-omongan selangkangan gitu. Ya, gue banget tuh. Tapi Berarti kalau di anak lewat suka aku pause dulu, takut didengar anak-anak. Oh ya? Iya takutnya kan mereka kan belum waktunya denger, dia saya lagi lewat pause dulu gitu. Nah, kalau udah pada keluar lagi baru setel lagi. berarti selangkangan itu lucu ya. Ya lucu. Antik ya, antik. Karena selangkangan bentuknya kayak gitu-gitu aja. Cuman ujungnya yang beda. Lanjut bos. Iya, jadi dengan semua tadi, kalau tidak dikeluarkan, maka dia akan mengganggu. Maka dengan diajari tadi, banyak praktekin dengan keluar, terus dijalani ilmu RDAY yang diajarkan Pak Haji, wasilahnya ilmu RDAY dari ilmu Allah, dengan penuh keyakinan, yakin, pasti Allah kabulkan. Jadi ada kata pasti. Pasti. Jadi ilmu RDAY itu dijalaninya harus niatnya lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku wa nusuki, peribadatanku, semua peribadatanku ini hidup dan matiku semua
Karena semata-mata hanya Karena Allah. Jadi kita bangun jam 00, kita sedekah, kita beribadah semua karena Allah. Bukan karena hajat terkabul. Nanti biar kita tidak kecewa. Kalau terkaitannya dengan hajat terkabul apa Pak Haji? Pasti dengan kita dekat kepada Allah itu bonus. Pasti Allah tahu hajat kita. Apalagi tadi sudah kita bahas tentang sedekah. Kita enggak doa saja, niat sedekah karena Allah, malaikat sudah mendoakan. Doakan. Jadi dia, Pak Haji, saya sedekah subuh ini ya, ini supaya saya cair 10 miliar Pak Haji. Enggak salah. Kita enggak dapat, bukan lillahi ta'ala. Tapi niat kita jadi inna sholati wa susuki wa Yamaha wa Honda wa Avanza wa Araya wa Cikampa mana Cemplang Pamijahan wa Pamijahan wa Alfat terakhir Waslakangan, wa enak, wa gurih, gurihan, nenendang. Terakhir, walah. Terakhir, walah. Kalau misalnya lagi transfer buat sedekah subuh, kita nggak perlu ijab ya? Nggak usah, langsung aja, udah pasti 10 miliar cair. Okay. Udah pasti cair. Ini tadi sudah di malaikat mendoakan hajat kita. Ngapain kita kredit lagi sama Allah? Nanti. Mau. Sudah, malaikat sudah mendoakan. Karena itu tadi, inna sholati, sholat saya, wa nusuki, ibadah saya, peribadatan saya. Termasuk nusuk itu mengalirkan darah, potong sapi. Sedekah potong sapi. Itu wa nusuki, itu artinya menusuk. Ibaratnya mbaknya tuh ditancap sama suaminya, jelek, acik, enak, papa lagi. Seperti ada yang rasa ada yang menusuk. Nanti mbaknya di emut. Papa enak banget mama, emut. Itu bisa-bisa suaminya langsung tertidur. Lupa, karena dikemut ya. Lupa diri. Ini ngomong apa sih? Gila nih Haji Mbe. Jadi sholatku, peribadatanku, pengorbananku, potong sapi itu kan hidup dan matiku. Hidup dan matiku karena Allah, bukan karena hajat terkabul, bukan karena apa saja, bukan karena Suzuki, Avanza, enggak, karena Allah semata. Terkait dengan hajat, pasti karena kita sudah berbuat yang ekstrim untuk Allah, pasti Allah apa yang kita mau. Mbak, nih maaf nih, kalau mbaknya dulu pengantin baru, atau pada saat anak pertama bikin, anak kedua bikin, anak ketiga, atau sekarang lah, pada saat alat kelamin suaminya masuk ke alat kelamin mbaknya, pada saat masuk, mbaknya kan suka begini alat kelaminnya. Kembang kempes. Ya, apa namanya? Kembang kempes. Mbaknya suka nanya gak sama suami? Mbaknya kan manggil suami apa? Yang. Enak gak Yang? Apa jawabnya Ayang? Enak. Jadi pada saat alat kelamin suami ditekan ke alat kelamin mbaknya kemut gitu. Bikin dia lupa daratan sehingga dia pindah ke lautan. Gubrak. Haji Mbe. Terus? Iya. Jadi apa yang kita hajatkan itu sesuatu yang pasti Allah kabulkan. Karena Allah berjanji. Kalau Allah berjanji pasti ditepati. Innallaha la tukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Contoh apa saja yang diajarkan Pak Haji, salah satu contoh, apa yang harus kita kerjakan? Sholat tobat. Kenapa harus sholat tobat? Karena Allah menjanjikan
dengan kita mohon ampun saja, caranya dengan apa Allah? Mohon ampun. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Apa yang dijanjikan Allah dengan kita mohon ampun, membersihkan diri dari sifat-sifat bangsat, kata Pak Haji, sifat-sifat jelek itu, Allah menjanjikan kita dilipat gandakan uang mbaknya. Uangnya dilipat gandakan, hartanya dilipat gandakan, anak-anaknya diperbanyak. Bos, kalau lo bahas itu dia belum nyambung, bos. Terlalu tinggi ya mbak ya. Terlalu tinggi. Gini aja bos. Mbak, kalau mbaknya ML, berhubungan suami istri sama suami, pada saat mbaknya ML, mbaknya berisik. Suami marah gak? Suami marah. Maksudnya kata suami, diem apa? Orang gue lagi enak. Jadi kalau mbaknya mau punya hajatnya terkabul, mbaknya nggak boleh komen yang sifat 18 itu. Dia lebih nyambung itu, Bos. Tadi terlalu akademis. Apa? Terlalu akademis tadi. Kalau tadi dia ngebahasnya akademis, Ya. kalau gue langsung praktek Iya, langsung. praktek langsung. Gue Iya, praktek langsung aja. SD Impress. SD Impress. Langsung. Dia lebih suka kalau suami, kalau mbaknya mendesak, jadi bikin dia birahinya jadi lebih kenceng gitu loh mbak. Jadi mbaknya nanti bisa gak pada saat ML seperti dulu, mbaknya gak berisik. Nah berisik itu adalah sifat 18. Betul. Komen, ngeluh, mikir, jengkelan, mancing jengkel, itu berisik. Akhirnya suaminya gak nafsu, yang tadinya ngaceng langsung keriput. Berarti mbaknya harus dilakban dulu ya lumayan. Ya. Bisa gak? Nah, dia malah ilmu impres dia nyambung. Ngerti. Kalau Bos, tadi, sekarang semua ibu-ibu itu aja, Bos. iya benar ya. Jangan pakai ilmu Iya. tingkat tinggi, Bos. Iya, iya betul Nah, betul. kalau saya nggak berisik Pak, kalau misalnya lagi main orang di sebelah ada yang kecil nggak mungkin Oh, berisik, iya. jadi diam. Mbaknya, bener kan diem kan? Tuh, diem, Bos. Enggak bilang iya gitu. Bangun. Iya. Bangun, orang kita lagi diem-diem ya. Iya. Iya. Jadi diam aja begitu. Nikmatin Maka aja udah. dengan diam, dengan jalani saja, Oke. nikmati, syukuri, dinikmati. Nah, jalanin, syukurin, nikmatin. Nikmati. Itu bener ya. Bener Betul. ya. Iya, Mbak. Nggak Nih boleh. maaf ya. Ya. Nih kita udah gede ya. Misalkan mbaknya udah punya anak dewasa ya. Taruhlah umurnya 20 tahun, 21, 20. Kita tidur bertiga ya. Kita tidur bertiga. Nah, suami di tengah. Mbaknya di pinggir, anak di pinggir. Itu aja kita bisa main, Mbak. Bisa. Dengan cara jangan berisik. Nah, begitu juga sifat 18 kan berisik. Nggak boleh. Hajatnya terkabul kalau nggak berisik. Iya, tapi kalau berisik anak bangun. Mama, ma berisik. Langsung dibekap. Kameramen lo ngapain ngulet-ngulet kameramen pengalaman. Pak Haji itu sih biasanya berisik kagak, tapi tempat tidurnya goyang-goyang. Iya, makanya sebelum main tempat tidurnya dilem dulu. Iya, betul. Pakai lem Jangan di bawah, tikus. Pak. Oh gitu ya. Wah berarti aman ya. Jadi nggak berisik. Iya. Kameramen ketawa kayaknya dia. Hah? Pengen pulang ya. Kameramen pengen pulang, mau makan permen. Kameramen mau makan permen. Ya udah. Ini ngebahas apa sih? Kembali ke hajat. Kalau tadi kan kalau tukul kembali ke laptop atau pagi. Oke, kembali ke hajat. Lanjut bos. Ya. Jadi ada akademis lagi dikit. 10 lah, 10 ilmu Pak Haji yang harus Oke, iya. yang harus Dipahami. dipahami dan dipraktekin. Oke. Pasti menjadi wasilah penghantar hajat terkabul. Tapi tidak boleh berisik. Berisiknya ilmu 18 tadi ya. Ya. Ada 10. 1. Bangun jam 00. Ini ada dasarnya. Senyum. Pas bangun itu harus dengan gembira. Senyum, ucap syukur. Karena kita sudah bisa bangun dengan sehat. Kalau bisa bangun
Bersyukur Pak Haji ya. Iya dong. Iya, bangun. Harus kalau bangun terus bersyukur. Kalau nggak bisa bangun kan Sedih. sedih. Alat kelamin letoy. Namanya alat kelamin letoy. Oh, iya. Lato-lato. Balik lagi ke sini. Wah, udah Iya. ngomongnya ke sana. Balik ke lagi. lato-lato. Ya muter ke sini lagi aja gitu. Iya makanya kan kalau bisa bangun harus dengan senyum dan bersyukur. Mbaknya bingung. Bingung. Kok ini tiga-tiganya pakar? Orang satu lawan 4, 5. Kameramen 2 laki-laki. Hostnya laki-laki. Ini laki-laki. Dia sendiri. Makanya dia ngomong kemana aja kita balikin lagi ke situ. Enggak lah Mbak, tenang aja. Jadi Mbaknya coba yang sifat 18 jangan dilanggar. Kalau Mbaknya dilanggar nggak bisa. Lama Mbak. Salah satu contohnya tadi pada saat kita ML. Gimana caranya biar kita berhasil? Ya nggak berisik lah, biar apa? Biar si kecil nggak bangun. Ya kembali lagi. Muter lagi ke situ gitu lagi. Lagi serius-serius balik lagi. Balik lagi. Intinya harus gembira, Mbak. Gembira, ceria. Gembira. Walaupun suaminya jauh, tetap harus menghibur diri dengan gembira. Gitu. Pokoknya mau kita anak umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan umur 25 tahun pun bisa Mbak. Karena ini ilmu kearifan lokal ya kan. Tidak boleh berisik. Kembali lagi. Ya muter. Pak Haji. Jadi main ini Pak Haji nih. Muter, pengen pulang. Kebelet kayak kita. Jadi maunya saya gitu Mbak. Gimana caranya paksain, harus bisa. Amin. Dan pasti bisa. Amin. Harus berhasil. Amin. Masalah waktu klimaknya Mbaknya yang ngatur. Kembali lagi. Waktu klimak itu waktu terkabulnya Terkabul, hajat. iya. Itu kan tergantung perjuangan kita. Iya. Ya, untuk bisa Tidak ada orang klimak. yang pada saat ML nyanyi 17 Agustusan. Oh. 17 Agustus tahun 45. Bukannya gitu, halo Bandung. Sendiri di kamar mandi ya. Lanjut bos. Ya, kesimpulannya tadi semuanya tadi sudah terbahas dalam 10 hal. 1, bangun jam 00, kemudian senyum, mandi. Harus mandi. Habis bangun kan mandi. Mandi enggak Pak Haji Margo? Kalau keluar. Mandi, sholat tahajud, witir, lanjut dengan baca Quran. Targetnya Pak Haji 12 juz, tapi jangan menjadi momok. Momok itu gede ya? Ya. Momok tuh Eh, apa namanya? Momok tuh kalau O-nya diganti E jadi momok. Momok. Jangan jadi momok. Nah, karena enggak usah lah. Tapi jadi aja Yalah, pokoknya intinya itu, oke? Oke. Kalau dibahas gak habis-habis, kita tutup dulu aja ya. maghrib. Oke, terkabul ya. Pasti Ya. ya. Sip, terima kasih Pak banyak. Marco kalau misalnya yang ngulek itu waktunya kapan ya? Apa? Yang buat anak itu nguleknya waktunya kapan aja? Terserah Bebas. senyamannya aja, kapan aja Oh, boleh ya. Oke. Yang penting yakin. Banyak nggak boleh waktunya kapan, nggak boleh. Oh, Praktekin dulu aja. Iya, maksudnya jadi bebas aja ya. Ya, Oke. praktekin dulu. Jalanin dulu. Oke. Jalanin dulu. Mbak, emang orang kalau ML dimasukin langsung klimak, enggak kan? Dikocok dulu kan? Jalanin, balik lagi. Tadi Mbak waktu datang kan grogi ya. Tapi sekali ini udah nggak grogi lagi kan. Jalanin. Tadi grogi sekarang greji. Gila. Jadi jalanin dulu, syukurin dulu, nikmatin dulu.
Jalanin dulu, syukurin dulu, nikmatin dulu. Jalanin dulu, syukurin dulu, nikmatin. Jadi nggak ada langsung dimasukin. Papa enak, nggak ada. Kocok dulu, kocok dulu, kocok dulu. Baru kan, enak. Papa lagi, papa. Begitu juga hidup dijalanin begitu. Oke? Sip, sampai ketemu lagi ya. Terkabul.